Racikan berita. Iya mas, ini kan lagi viral nih, seorang budayawan kan, MH MH Ainun Najib atau bisa panggil Cak Nun, lagi viral mas. Apakah dia kepleset dengan kalimat bahwa Jokowi atau ada mirip seperti Firaun, ya kan, dan mengakibatkan dia sendiri banyak dihujat oleh masyarakat ya, tentang hal seperti itu berdugaan. Nah dari Mas Eko sebenarnya ini kasus apa sih sebenarnya? Apa itu kepleset atau memang dia bagaimana tuh mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya tidak kenal Cak Nun, tetapi sering saya kadang melihat apa yang menjadi petuah beliau. Candaan, candanan, guyonan, tetapi mengandung suatu isi, makna, kritik, teguran, bahkan sebenarnya jalan keluar dari suatu permasalahan. Maka saya ingin dalam hal ini ngaji rasa batine wong pinunjul, yaitu Cak Nun, khususnya dalam permasalahan mengambil contoh Firaun dalam pemerintahan Pak Jokowi. Kami orang Jawa yang namanya ular-ular dan wewaler itu sudah biasa. Ular-ular ini dipahami sebagai suatu bentuk nasihat yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada kita, sesepuh kepada kita, bahkan dulunya kiai-kiai dan ustadz-ustadz ketika memberikan nasihat itu bentuknya adalah ular-ular. Ular-ular ini selalu bersamaan dengan yang namanya wewaler. Wewaler ini termasuk di situ adalah batasan, kemudian aturan, tatanan, etika. Nah, saya melihat Cak Nun ini atau MH ini sebagai orang tua, wong sepuh yang memang dituakan oleh sebagian masyarakat Indonesia ini. Memang peran beliau untuk memberikan yang namanya ular-ular dan wewaler kepada siapapun. Kita sudah juga melihat bersama-sama apa yang sudah dilakukan Cak Nun ini, bertemu dengan siapapun, di depan apapun, kekritisan beliau sebagai budayawan dan sebagai seorang kiai atau ustadz itu selalu kemudian ada. Kedua, apa yang diperankan MH ini mengingatkan saya kepada sosok Gus Dur. Kebetulan kami pastinya sangat menghormati Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur memerankan sosok sebagai Sunan Kalijogo, sosok yang menjaga aturan, tatanan, hulu, hilir, batasan dari hubungan antar agama-agama, khususnya agama Islam, termasuk berbangsa dan bernegara ini. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Cak Nun ini itu adalah mengisi, meneruskan apa yang menjadi
perilaku dan harapan Gus Dur terhadap penerus perjuangan beliau sebagai sosok Sunan Kalijogo. Kita lihat bahwa Cak Nun selama ini di dalam acara-acara sinau bareng ataupun yang lainnya adalah suatu upaya-upaya untuk menjaga suatu tatanan, suatu nilai, suatu aturan, hulu hilir tentang agama, tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan, tentang politik, tentang kebudayaan. Bahkan istilahnya beliau kritisi kesombongan dan lupa dirinya seorang pemimpin dalam bahasa-bahasa beliau. Nah, bagi orang-orang yang pinunjul seperti Gus Dur, Cak Nun, ini dalam pemahaman orang Jawa itu sadar mau nglakoni. Hidup ini bagaikan wayang. Jadi ketika beliau mengatakan bahwa sambet atau sebenarnya terlalu kritis dalam istilahnya menyikapi apa yang kemudian dilakukan atau dilaksanakan Bapak Presiden Jokowi, saya melihat itu sebagai suatu istilahnya wawalar ya, ular-ular. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini seperti apa yang kemudian terjadi pada zaman pemerintahan Raja Gilang. Dan itu memang yang sebenarnya sebagai seorang yang tertuntut untuk memberikan istilahnya ular-ular atau wawalar itu. Dan sebagai orang yang dituakan, saya yakin tujuan daripada Cak Nun itu tujuannya baik, tujuannya bersih, tujuannya benar-benar untuk harkat dan martabat Bapak Presiden Jokowi sendiri di dalam pemerintahannya. Nah, kembalinya lagi kepada kita sendiri, para sahabat, para kerabat, para pendukung daripada Pak Jokowi yang mungkin belum bisa terima dengan apa dan upaya dari cara orang yang kemudian tua, yang bahkan setengah sufi atau sufi seperti Cak Nun, ketika memberikan suatu pandangan, ya pastinya ini pada suatu tataran level berpikir yang berbeda. Tapi kalau saya melihat dan mendengarkan apa yang sudah di-statementkan oleh putra Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran, maka beliau atau keluarga ini juga bisa menerima, karena memang ini pemahaman yang biasa bagi orang Jawa. Kritik yang kadang kemudian nyelekit, kritik yang kemudian membangun, tetapi memang disitulah dasar daripada suatu mentalitas kepemimpinan itu akan kemudian dapat terjadi. Harapan saya mungkin berbeda dengan yang lain, tapi juga mungkin sama juga dari teman-teman yang lain. Saya malah berpikir Pak Jokowi serta keluarga ataupun dengan menteri-menterinya undang Cak Nun untuk memberikan wawalar, untuk memberikan ular-ular, apalagi di tengah kondisi kita bersama mau ada pemilihan umum, sehingga ular-ular dan wawalar dari orang yang memang sudah tua, sudah sepuh, ini diperlukan bagi siapapun, termasuk pastinya pada diri saya juga. Itu Bang Tul. Itu kalimat Firaun itu sebenarnya
Dari infonya Mas Eko udah lebih dulu ya menyampaikan itu ke Pak Jokowi waktu periode pertama dia menjadi presiden kan? Gimana ceritanya Mas? Iya, jadi pastinya memberikan pemahaman, pengertian bagi seorang pemimpin negara itu berbeda dengan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada orang umum. Memberikan pemahaman kepada kepala negara harus memberikan contoh batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Dengan memberikan contohnya pasti mereka-mereka yang pernah memimpin suatu negara dan lupa diri. Jadi sewaktu Pak Jokowi sudah terpilih menjadi presiden tetapi belum dilantik, kami juga rembug tuwo saat itu, jadi itu tahun 2014. Sampai pastinya kita juga memberikan suatu wewaler membicarakan hal yang sama, yaitu tentang Firly. Beliau mengerti, nggak ada masalah. Kalau mungkin ada para sahabat Jokowi yang tidak percaya, ya bisa tanyakan langsung kepada Pak Jokowi. Jadi memang kalau ada kritik yang membangun, bahkan kadang menyakitkan, kalau memang kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang diridhoi oleh Allah, saatnya untuk kemudian membuktikan, saatnya untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi harapan dan kritik itu. Tapi pastinya tadi tidak mudah. Tapi kita harus mencoba bersama-sama. Kalau dalam hal ini kadang kita harus berpikir. Kalau dulu kadang kita melihat atau mendengar Gus Dur pernah mengatakan, jangan dilihat siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Tetapi kadang kita juga harus kemudian melihat dan mendengar siapa yang mengatakan dan apa yang dikatakan, dan untuk tujuan apa sebenarnya beliau mengatakan hal tersebut. Racikan Berita